Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part pertama yang sebelumnya atau di part 1 kita udah berbicara tentang aritmatika primitif, yaitu tentang perkalian, pembagian, penjumlahan, sama pengurangan. Untuk aritmatika selanjutnya kita kembangkan, misalkan ini studi kasusnya tentang akuntansi misalkan. Ini ada daftar beberapa nama. Sekali lagi filenya ini bisa kamu download di kolom deskripsi. Ada linknya untuk mendownloadannya bagaimana. Ada dua file, yaitu file Excel yang ini sama Notepad ini untuk ketentuan pengerjaan. Asumsinya di sini pakai Microsoft Office Excel 2007. Oke, untuk yang kasus kedua contohnya ini sebagai contoh aja. Nah, ada banyak input di sini. Aritmatika pertama tentang tradisional atau primitif ini tetap kita pakai. Jadi konsepnya adalah dari aritmatika primitif. Baru dikembangkan ke yang akuntansi misalkan. Di sini kolom pertama atau kolom A saya kasihkan nomor. Nah, ini ada berapa jumlahnya belum kita ketahui. Langsung aja pakai nomor. Misalkan di sini saya ketik 1, 2. Karena ini pakai Excel, jangan ditulis manual. Kalau tulis manual biasanya ada aja nomor yang lompat atau nomor yang lebih. Pakai cara otomatis. Taruh selnya di sini. Pada tombol keyboard tekan Shift, kemudian panah ke bawah. Ada tombol kecil di pojok kanan bawah, saya double klik. Nah, ini kalau kursornya sudah bentuknya plus tapi ramping kayak gini, bisa diproses. Double klik, tik tik. Oke. Nah, itu baru ketahuan jumlahnya ternyata 35. Yang 36 ini baris ya. Yang 35 ini jumlahnya entry. Kenapa baris 36? Ya iya, karena di atas ini ada satu baris yang dipakai untuk head of tabelnya. Melangkah ke berikutnya, ini nama bisa dientrikan gaji pokok. Nah, di sini saya ambil contoh 2.100.100. Berarti kan gaji pokok yang kedua saya ambil contoh 2.100.101 misalkan. Kalau misalkan mau ngentri ke bawah ini juga nggak apa-apa. Misalkan sebagai data biar cepat. Sebagai contoh, sama klik di situ, di keyboard tekan Shift sama tombol panah ke bawah. Di sini double klik. Nah, bisa dilihat 0, angka yang paling bawah belakang atau angka satuannya bisa diperhatikan. Ini 0, 1, 2, 3 berurutan seterusnya sampai 34. Karena kita mulainya dari 0. Kalau yang nomor tadi kita mulainya dari 1 sehingga paling bawah dapatnya 35. Untuk ini kolom jumlah anak ini saya entrikan manual. Terserah kalian entrikannya bagaimana. Misalkan tunjangan. Nah, tunjangan ini diisi apa? Ketentuannya di file notepad-nya. Nah, ini gaji pokok, oke, sesuai peraturan. Misalkan peraturannya ini tadi udah kita entrikan. Tunjangan anaknya adalah 5% dari gaji pokok. Nah, ini diterjemahkan dulu. Misalkan secara aritmatika ini bagaimana? Berarti 5% dari gaji pokok. Kalau ada kata-kata dari, itu biasanya menggunakan kata aritmatikanya perkalian. Berarti 5% kali gaji pokok. 5% bisa kalian tulis langsung 5%-nya atau 0,05. Artinya 5% itu kan 5/100. Contoh sini, sel 7-nya dari sini sama dengan 5%. Perhatikan di function ya. Kali tanda bintang gaji pokok. Ya, tuh kalikan gaji pokok. Nah, sini. Terus untuk per anak, berarti dikali lagi dengan jumlah anak. Kalau anaknya 1, ini aja cukup karena toh ini juga dikali sen 1. Tapi kalau anaknya lebih dari 1, nah kita nggak mungkin ngetik rumus ini 1/1. Berikan skala prioritas rumus matematika, yaitu diberikan tanda kurung. Dalam artian 5% dulu dari gaji pokok baru dikalikan jumlah anak. Kalau tidak diberikan tanda kurung, nanti bisa saja dia aljabarnya membaca gaji pokok dikalikan jumlah anak baru dikalikan 5%. Belum tentu hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Contoh seperti ini, saya berikan skala prioritas yaitu dikasih tanda kurung. Baru dikalikan apa tadi? Jumlah anak. Nah, di sini.
jumlah anak di kolom D2 dan ke bawah, baru di enter. Nah, gaji pokoknya sekian. Oke, untuk kita ngecek langsung aja klik di sini, double klik, tik. Nah, turun langsung utuh gajinya segitu. Jadi kalau anaknya 1, gajinya tunjangannya segini. Kalau anaknya 2, gajinya tunjangannya segini, dan seterusnya. Kemudian total gaji adalah gaji pokok plus tunjangan. Berarti total gaji sama dengan gaji pokok plus tunjangan anak. Nah, dapatnya segitu. Coba dicek sih. 2.100.000 tambah 105. Oke, jumlahnya benar segitu. Langsung double klik ke bawah. Kemudian perintah berikutnya adalah gaji yang diminta dalam bentuk rupiah. Nah, berarti gaji pokok ini kita convert dulu ke rupiah. Caranya bisa diklik satu persatu di masing-masing sel, atau biar cepat bisa klik ke sini, ke atas ya. Kursornya saya taruh ke atas, ke sini, ke kolom. Nah, dia kursornya kalau kamu perhatikan jadi simbolnya panah ke bawah. Nah, seperti ini, klik, terus taruh ke tengah, klik kanan, temukan format cell. Untuk memformat ini, di format satu persatu juga nggak apa-apa. Saya masuk ke accounting, karena permintaannya kan rupiah tadi. Tuh, gaji dalam rupiah. Saya masuk ke accounting, decimal place ini berapa angka di belakang decimal, misalkan 1.000.00. Nah, begitu. Saya mau pembulatan aja, jadi ini 0 di belakang desimal. Kemudian simbolnya rupiah. Ini kalau kita klik R di keyboard, nah dia jatuhnya ke bawah banget. Nah, hilang rupiahnya, makanya harus kita scroll pelan-pelan dari atas. Nah, kayak gini sampai menemukan rupiah. Kalau langsung diklik R gitu, dia larinya ke paling bawah. Nah, seperti ini terus. Nah, itu mana tadi rupiah atas. Oh, belum. PHPQR. Nah, ini rupiah Indonesia. Oke. Tuh, dia jadi rupiah. Kemudian apalagi yang harus dirupiahkan? Semuanya. Tunjangan anak sama total gaji juga dirupiahkan. Sama caranya, klik sini, tahan mouse-nya, baru geser ke kanan. Untuk ngeblok lebih dari satu kolom, klik kanan, format cell, accounting, dinolkan, baru cari rupiahnya. Emang nyari rupiahnya harus seperti ini. Jadi pelan-pelan dilihat letaknya rupiah ada di mana. Oke, di sini. Oke, R. Kalau mau merapikan misalkan, ini misalkan kolomnya terlalu panjang atau kolomnya terlalu pendek. Taruh kursornya di atas sampai jadi simbol, nah kayak gini. Tuh, ada panah kanan kiri. Nah, ada panah kanan kiri. Letakkan di batas ini antara kolom satu sama kolom yang lain. Di sini double klik. Nah, dia otomatis panjangnya kolom itu menyesuaikan dengan jumlah entry-nya. Nah, jadi rapi. Sama. Oke. Dirapikan. Nah, seperti itu. Kemudian ini head of tabelnya dirapikan juga. Misalnya taruh tengah, center, ditebalkan. Misal background saya kasih hitam sama tulisan warna putih. Oke. Nah, ini kan belum ada namanya nih, judul apaan ini maksudnya tabel ini. Klik di sini baris ya sampai panahnya berubah jadi kanan. Klik, jadi dia maksudnya ini menyeleksi semuanya ini. Dari ujung A sampai terakhir, bisa klik insert. Nah, di sini. Misalkan saya tulis di sini rekap data gaji. Misalkan mau ditengahkan, ini kalau di center aja dia nggak mau. Sementara kita ingin menengahkan antara dari sini sampai sini. Berarti selnya sini diseleksi, caranya seleksi, klik di sini, mouse-nya ditahan sambil digeser. Sampai di sini, gunakan fasilitas ini, merge and center. Klik, nah dia berada di tengah. Di tengah tabel antara A kolomnya sampai kolom F sesuai sama keinginan. Nah, misalkan perlu dimodifikasi, ditebalkan atau di mana, udah silakan terserah masing-masing. Nah, itu dulu pelajaran kita untuk yang aritmatika pengembangan, dalam artian yang part pertama kita bicara aritmatika primitif, kemudian dikembangkan ke misalkan pendekatan
akuntansi. Oke, untuk tugasnya bagi Anda yang sekarang kuliah, yang kebetulan dosen pengampunya saya, bisa cek di classroomnya masing-masing untuk tugas di materi ini bagaimana. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.